Kita berikan tepuk tangan dong. Selamat sore Kak Uti, silahkan. Selanjutnya juga ada Ibu Ustazah kita, Ibu Sofwa Tunida. Assalamualaikum Bu Ustazah. Masya Allah, cantik sekali, silahkan Ibu Ustazah. Nah, mari kita sambut, ini adalah para jajaran produser eksekutif Bapak Andi Budiman dari Ideo Source, Bapak Vicky Ganda Saputra dari Netsme, Bapak Randall Alwi dari KMIF, Bapak Kylie Ezra Gunting dari Astro Show, dan juga Steven Sugianto dari Wow Multinet Pictures. Bapak Ardi Setia Dharma, Bapak Arya Setia Dharma, dan Ibu Cerita Septriasa dari Virtual Lens Entertainment. Oke, yang hadir hari ini adalah Bapak Ardi dan Bapak Arya. Lalu produser kita Bapak Robert Roni, dan juga produser kita Mas Prima Taufik. Dan juga pastinya ini yang kita tunggu-tunggu ya, sutradara Mas Jai Sukmo, kami persilakan. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong, lebih meriah lagi pada seluruh jajaran filmmakers kita pada sore hari ini. Oke, kita foto terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman media disiapkan kameranya. Oke, semuanya bapak-bapak boleh lihat ke arah tengah dulu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh lihat ke arah kanan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh lihat ke arah kiri. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh Bapak Ibu boleh lihat ke arah tengah di atas. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Aku di mana? Yang bawa di mana? Oke, hari ini aku ada sedikit beberapa pertanyaan kepada seluruh writer dan juga filmmakers kita pada sore hari ini. Yang pertama kepada Kak Uti Uts. Halo, selamat sore Kakak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Uti, ada yang mau aku tanya ini. Sebenarnya apa sih yang ingin dikasih lihat ke penonton saat naskah film ini ditulis? Karena di film ini juga Sarah sebagai karakter utama, tapi juga ada Laila juga ya, gitu. Apa sih yang ingin disuguhkan bagi penonton? Dan juga karya-karya apa saja sih yang bisa dinantikan nantinya? Jadi memang lewat film ini saya ingin mengeksplor ruang lingkup perasaan perempuan di berbagai generasi dan berbagai posisi. Karena ya masing-masing orang, masing-masing perempuan itu punya perjuangan batinnya yang unik. Semuanya valid dan semuanya tuh layak didengar. Dan teman-teman kan udah pada nonton. Pada dasarnya adalah kita semua ini termasuk perempuan-perempuan yang ada dalam film itu tuh sedang berusaha untuk memutus mata rantai trauma gitu supaya nggak terulang lagi ke depannya, kurang lebih begitu. Oke, tapi sebenarnya Kak, aku juga mau nanya nih. Jadi dari Anissa juga tadi tuh, mungkin Anissa dan Laila sebenarnya sama-sama memiliki dinamika permasalahan hidup ya sebagai perempuan di posisi yang sulit. Anissa sebagai istri kedua gitu ya, bisa dibilang, lalu Sarah sebagai istri pertama yang bisa dibilang ditinggalkan gitu. Itu gimana Kak? Iya, jadi dengan karakter yang punya masalahnya sendiri-sendiri ini, aku pengen explore dan memperlihatkan gitu bagaimana karakter Sarah itu sebagai simbol resiliensi gitu. Terus kemudian kalau Laila ini sebagai anak yang masih sangat muda dan kejepit ego orang tuanya. Dan kalau Anissa itu ya bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari sebuah pilihan. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Uti atas jawabannya.
Untuk selanjutnya kepada Ibu Ustazah. Bu Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya mau bertanya nih. Kalau di Al-Quran sendiri, kan ada surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang kurang lebih memberitahu kita tentang setiap ada kesulitan juga pastinya disertai dengan kemudahan. Jika kita nih berefleksi dengan karakter yang ada di dalam film, apa sih yang bisa dipelajari sebenarnya? Dan bagaimana saat itu ketika memberikan masukan ke penulis dari sudut pandang agama itu sendiri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tim media dan semua yang hadir, terima kasih atas waktunya. Baik, dalam surat Al-Insyirah, Allah dengan jelas mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang oleh Allah bahwa setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Setelah datang kesulitan pasti akan diikuti dengan kemudahan. Jadi ayat ini menjadi salah satu sandaran lahirnya film ini. Ternyata sesuai atau relate dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Karakter Sarah yang begitu banyak mendapatkan ujian. Ujiannya nggak cuma satu, tapi begitu datang ujian yang satu belum selesai, datang lagi, belum selesai, datang lagi. Dan ternyata dengan keteguhan hatinya, kesabarannya, kekuatan, dan yang paling penting adalah doa. Dengan kekuatan doa seorang ibu, dengan kekuatan doa seorang istri yang terus dilangitkan, berulang-ulang dibaca tanpa pasrah, dengan dengan husnuzon kepada Allah, ternyata akhirnya Allah berikan hadiah yang begitu indah. Dan memang ini pula yang waktu pertama kali kita berdiskusi bahwa film ini ingin menghadirkan kekuatan dan motivasi kepada seluruh, khususnya wanita-wanita di luar yang sedang ditimpa ujian, musibah dengan bentuk yang berbagai macam, dan mungkin ada yang sampai putus asa, depresi. Tapi film ini ingin memberikan jawaban bahwa sabarlah, pasti setelah ada kesulitan Allah akan berikan sesuatu yang indah buat kehidupan kita. Insya Allah. Terima kasih Bu Ustazah atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Andi Budiman nih dari Idiosource. Pak Andi, Idiosource bersama Paragon Pictures membuka tahun 2026 di bioskop dengan film religi Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Apa sih yang ingin disuguhkan kepada penonton di awal tahun ini, dan karya-karya apa saja sih yang bisa kita nantikan nanti dari Paragon Pictures dan Idiosource Entertainment di tahun 2026 ini? Oke, terima kasih. Salam kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Paragon ini selalu kepengen membuat cerita yang dekat dengan hati. Kita isinya di kantor Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita sudah pernah membuat film Katolik, kali ini membuat film Muslim. Jadi gantian, saya belajar ayat dari dari Ibu Sofatunida, karena akhirnya ternyata pesannya bagus juga. Jadi saling belajar, kita di kantor saling belajar. Dan IP yang kita siapkan tahun ini selain dari Tuhan Benarkah Kau Mendengarku, ada satu film yang belum saya bisa disclose. Satu lagi yang pasti akan kita produksi, lanjutan dari Kuasa Gelap yang sebelumnya. Nah, itu lagi kita siapkan juga. Nanti hanya obrol aja sama saya. Ya. Terus ada lagi produksi yang akan kita rilis tahun depan. Nanti deh respon sendiri. Iya, benar. Jangan banyak-banyak ya, sayang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Andi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah untuk para jajaran. Ini aku langsung bertanya ke semuanya, pertanyaan yang sama ya, kepada Bapak Randall, Bapak Kylie, Bapak Steven, Pak Ardi, dan Pak Arya. Apa yang menjadi keyakinan dari jajaran produser eksekutif di sini dalam mendukung dan berkolaborasi bersama Paragon Pictures dan Idiosource Entertainment lewat film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku? Silahkan, mungkin dari Bapak Randall dulu terlebih dahulu. Yeah, so for us, this is our third film that we participated with Idiosource and Paragon. We're very excited to be a part of this and be invited to collaborate on this. For us specifically, when we looked at this film, it's really an honest film about resilience and strength of how to move forward when everything falls apart. We thought that it's highly relatable to everyone here. Everyone has faced major hurdles in their life, and what matters most is
how we take that step forward, how we move forward. And so for that, it resonated a lot with why we participated in this. Okay, thank you for the answers. Next for Mr. Kylie Ezra. What convinced the executive producer to collaborate with Paragon Pictures and Idiosource Entertainment for the film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku? I think similarly we have been collaborating with Idiosource and Paragon, and I think the first time when we heard Pak Andy and Pak Robert, informed us about this story, I think we were very moved by the story, especially by the characters, and to bring forward a drama and a which has so many elements, and including a very strong female character that is not, which I feel will do very well in Indonesia, but more so it's a universal character. It speaks to the people, even in Malaysia, where we will be distributing the film under AstroShock, right? We feel that it is something that must be told. It's an important story that we hope and we know that a lot of people resonate with, so that's what drew us to the story. And I think historically, and also we've seen Paragon and Idiosource, they take very strong importance in storytelling, in the character development of their films, and so we are very excited, and I think that's what drew us to join in on this adventure. Okay, we hope that people in Malaysia will love this film also, yes. Okay, selanjutnya untuk Bapak Robert Roni dan Bapak Prima Taufik. Bapak Robert Roni dan Mas Prima nih, film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku ini kan menceritakan tentang perjalanan perempuan. Perbedaan apa yang diberikan di film ini secara cerita dan pendekatan nih? Silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Kan bentuk perbedaan film ini dibanding film-film religi lainnya, pasti kan semua sudah nonton tadi. Kita fokus kepada karakter wanitanya gitu. Jadi di situ karakter wanitanya semua ada anaknya Sarah, anaknya, terus kemudian istri keduanya. Kita beri sesuatu, karakter mereka tuh dimensi gitu. Jadi nggak ada karakter yang kayak hitam putih. Jadi semua karakter di sini tuh ada depth-nya, ada kedalamannya gitu. Dan di sini kita fokus filmnya tuh nggak lebay gitu. Jadi ini kita drama religi tapi filmnya nggak lebay, nggak ada nangis-nangis yang heboh, nggak ada marah-marah. Filmnya santai tapi tetap dramanya tetap dapat, rasa sedihnya tetap dapat gitu. Dan kita juga bikin film Muslim yang kita pengennya indah gitu. Jadi misalnya gambar-gambarnya, pakaian-pakaian mereka kita juga desain sebagus mungkin. Jadi walaupun ini drama religi penuh dengan drama, hidupnya Sarah sangat drama, tapi looks-nya tetap bagus gitu. Perbedaannya tuh mungkin itu yang paling besar. Silakan ya Bapak. Pertanyaan sama tuh beda. Sama Bapak, silahkan Bapak. Mungkin bener ya. Mungkin saya bisa salah sekali lagi karena saya bukan Muslim, tapi memang menurut saya sih kita dari awal memang pikir dari sudut pandang perempuan sih ceritanya. Tadi saya juga bercanda sama Prima. Lihat aja pemain kita, cowoknya cuma 2 tuh, lainnya perempuan semua. Jadi udah jelas kita berpihak kemana. Jadi meskipun saya laki-laki, tapi saya feminis dari dulu, saya selalu bilang begitu. Jadi memang menurut saya dari awal kita memang ingin ambil dari cerita dari sudut pandang perempuan. Bukan karena apa, tapi menurut saya dan ini saya konsisten ya, saya bukan film pertama kali yang mengangkat tema perempuan. Tapi menurut saya memang perempuan-perempuan di Indonesia dan di dunia itu perlu dibantu untuk disuarakan. Karena budaya patriarki masih di seluruh dunia gitu. Pertama dan kedua juga dengan berbagai hal masalah sosial dan ekonomi juga di Indonesia memang kadang banyak hal yang tidak berpihak lah dengan perempuan. Kita tidak mencoba untuk memberikan solusi untuk semua hal, tapi paling enggak kita mau mencoba untuk mengangkat derajat perempuan di Indonesia, terutama bahwa perempuan Indonesia itu hebat-hebat menurut saya, dan perempuan Muslim di Indonesia juga luar biasa. Dari data yang bisa kita dapatkan sebenarnya banyak sekali UMKM di Indonesia ini digerakkan oleh perempuan Muslim terutama, karena Indonesia mayoritas Muslim ya. Jadi luar biasa peran perempuan di sosial ekonomi di Indonesia sebenarnya, tapi mungkin banyak yang nggak tahu.
Karena itu selain kita bikin film ini, kita juga merangkul begitu banyak komunitas UMKM Indonesia di seluruh Indonesia yang mulai minggu depan ya, udah mulai dari kemarin akan kita terus keliling di seluruh Indonesia di 10 kota. Kita kan selalu ada Basar Nemu Fest ya, menggandeng ratusan UMKM di Indonesia yang diprakarsai oleh perempuan-perempuan hebat di Indonesia dengan produk-produk mereka UMKM dari berbagai bidang. Tapi ya memang karena banyakkan mayoritas Muslim ya, jadi banyak sekali produk-produk Muslim di sana. Yang di Jakarta pun juga ada ya. Ya, jadi sekalian saya baca. Ya. Jadi minggu ini kita akan ada 5 mulai Jumat ya, Jumat Sabtu Minggu itu di Jakarta di Kancil, Ya, di Solo, Banjarmasin dan Palembang. Ya, itu kita baru di yang 5. Terus kemudian minggu depan kita akan ada di Bekasi dan Surabaya. Kemarin yang sudah itu di Tangsel, Makassar dan Bandung. Ya. Ternyata cuma jadi 9 dengan hujan dan segala Tahu Pak, macam. 9 angka buruk tuh. Ya. Jadi kita banyak banget didukung oleh partner kita khususnya dari Netsme. Thank you banget. Tapi objektifnya persis yang disampaikan Ropron, ini adalah pemberdayaan wanita. Itu aja teman. Ya, jadi kita nggak mau cuma bikin film aja. Ini kita pengen jadi pemicu awal diskusi ya di Indonesia untuk semua perempuan hebat di luar sana, dan kita juga merangkul semua UMKM yang diprakarsai oleh perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Mungkin itu sih perbedaan paling nyata ya, bahwa kita juga melakukan pergerakan untuk merangkul semua perempuan di Indonesia untuk saling mendukung lah. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Steven Sugianto dari Wow Multinet Pictures. Bapak, apa sih yang meyakinkan Bapak untuk bisa bergabung di film ini? Halo. Terus terang ini film pertama kami, Wow Multinet Pictures. Pertama, kami percaya pada kemampuan dan dedikasi dari Paragon dan Ideosource, Pak Andi dan Pak Robert, ya, untuk melahirkan proyek yang berkualitas tinggi dan berorientasi pada penonton. Ini sesuai dengan misi kami untuk membangun kemitraan kuat dengan para industri stakeholders. Yang kedua, karena kita lihat kekuatan hikmah positif dari film ini. Di balik setiap ketidakpastian dalam takdir selalu ada keindahan jika kita menjalani hidup dengan baik dan benar. Kami bangga menjadi bagian dari karya yang mengingatkan kita bahwa meski dunia tidak melihat air mata kita, Tuhan selalu mendengar setiap bisikan hati. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Steven Sugianto. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Ardi dan Bapak Aryani. Halo, selamat siang Bapak. Selamat sore. Selamat sore, benar Pak. Mukanya kembar jadi saya agak keder Pak. Enggak, ini emang kembar. Baik Bapak berdua sudah bergabung nih mendukung film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku dari Virtualance Entertainment. Harapannya apa sih Pak dari bergabungnya dan mendukung film ini? Jadi sebenarnya kan kita udah cukup lama lah sama Paragon juga. Ini film ketiga ya Pak. Dan dengan bergabungnya Arca Septriasa juga ke Virtualance, kita ada satu holdingnya namanya Avarta Media. Kita semakin yakin bahwa kita harus backing film-film yang berkualitas, tapi juga harus punya message yang bagus, moral story-nya bagus. Dan ini salah satu film yang menurut kami akan punya dampak ke Indonesia. Jadi harapannya sih bahwa banyak penonton yang bisa belajar bahwa hidup itu seperti ini, tapi ya bisa relate lah ya. Banyak orang harus jalani dan berdoa terus. Betul sekali. Silakan Bapak, ada mau ditambahkan? Ya, kalau saya dari awal memang sudah diskusi banyak dengan Pak Andi, dari masih ya istilahnya masih gambaran lah ya, gambaran judulnya pun juga perlu masih berbeda. Ya jadi di keluarga kami, kalau mungkin kalau kantornya Pak Andi itu Bhinneka Tunggal Ika, kalau di keluarga kami justru Bhinneka Tunggal Ika, dan banyak
ibu-ibu yang memiliki strong figure di keluarga kami, terutama nenek kami almarhumah. Beliau Muslim tapi membesarkan 5 orang anak, dan kebetulan ditinggal suaminya juga meninggal ya, suaminya waktu ya middle age. Jadi beliau membesarkan dan mensupport keluarganya, dan beliau juga menjadi salah satu role model saya, seorang perempuan Muslim di keluarga kami. Dan ini yang kami ingin support, message ini, moral ini yang kami ingin support untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak. Oke, pertanyaan terakhir kita untuk Bapak Sutradara nih, Pak Jai Sukmo. Mas Jai, apakah ada... Oh ya, sudah nyala ya Pak? Nyala ya, aman. Oke, Mas Jai, adakah momen dan pengalaman personal yang kemudian juga dituangkan spiritnya saat menggarap film ini? Emosi apa sih yang ingin dirasakan buat penonton nih? Gimana Mas Jai? Waduh, langsung suruh cerita. Jadi ajang curhat jatuhnya ya Pak? Memang ini sebenarnya nggak jauh beda dengan kisah hidup saya. Oh iya. Begitu jadi kita harus ketawa, harus senang malu sendiri. Hidupnya Satrio. Iya. Ya intinya sebenarnya udah dijelasin semua. Saya berharap perempuan-perempuan Indonesia, terutama karakter Sarah, bisa menular energi positifnya ke setiap perempuan Indonesia, perempuan hebat, perempuan yang sabar, karena setiap kesabaran endingnya pasti ada hikmahnya. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong kepada seluruh jajaran filmmakers. Terima kasih banyak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Setelah kita berbincang nih sama jajaran filmmakers dan produser eksekutif, saatnya kita ngobrol-ngobrol, kita ngundang jajaran pemeran film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Kami persilakan Bapak untuk bisa bergantian tempat duduknya. Mari kita persilakan Kak Revalina Estemat selaku Sarah, Megan Domani selaku Anissa, Anissa Kaila selaku Laila, Gunawan Sudrajat selaku Satrio, Dawia Zaida selaku Nur, Risma Nilawati selaku Wati, Daniela Syah selaku Kelly, Sheila Kusnadi selaku Kiki, dan Verly Arawina selaku Leo. Silakan untuk para jajaran filmmakers boleh bergantian duduk di row paling depan, lalu teman-teman cast semuanya. Afiza sebagai mbak di rumah. Oke, kita boleh foto dulu ya. Mbak yang bantu. Oke, semuanya boleh lihat ke arah tengah. Silakan teman-teman media untuk bisa disiapkan kameranya. Lihat ke arah tengah terlebih dahulu. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh lihat ke arah kanan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh lihat ke arah kiri. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh lihat ke arah tengah ke atas sedikit. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Dimas itu. Oke, gimana? Teman-teman media masih ke bawah emosinya ngelihat Mas Gunawan? Soalnya saya masih kerasa ya. Benar kerasa. Masih ya, sabar. Berarti kalau kita emosi beneran aktingnya bagus berarti, ya kan? Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, pertanyaan pertama saya langsung ke Kak Reva nih. Kak Reva, perjalanan Sarah di film ini nih sangat tidak mulus dan selalu mencari kekuatan dari doa. Nah, dari sudut pandang Kak Reva sendiri, seberapa besar sih kekuatan doa di hidupnya Kak Reva sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut aku doa itu adalah sumber ketenangan ya. Dan doa akhirnya bisa membuat seorang perempuan seperti Sarah, dia bisa berdiri tegak,
walaupun banyak ujian-ujian dan cobaan-cobaan, tapi dia tetap bisa kuat. Karena menurut aku perempuan itu sebenarnya kuat gitu loh. Jadi mau kita dikasih ujian apapun, kita pasti bisa melewatinya. Dan memang lewat film ini kita tuh pengen penonton juga tahu kalau kekuatan doa itu sangat besar, dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena pasti suatu saat doa kita pasti akan dijawab oleh Allah. Insya Allah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, pertanyaan selanjutnya ke Megan Domani nih. Hai Megan. Halo. Aku emosi banget loh tadi ngeliat lo. Bukan aku baik-baik aja. Benar, baik banget. Ya kan? Nah, Megan, awalnya mungkin tadi kita bakal benci banget ya sama karakter Anissa ini ya. Tapi setelah nonton filmnya, ternyata Anissa tuh juga karakter perempuan yang memiliki struggle-nya sendiri. Dan kemudian bertransformasi dalam mendalami agama di film ini juga. Dari sudut pandang kamu nih, bagaimana sih cara menemukan jalan kebenaran untuk menjadi lebih baik? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Gimana caranya aku mencari jalan untuk menjadi lebih baik ya? Menurut aku caranya kita bisa menjadi lebih baik itu dengan kita berani mengakui kalau kita salah. Dan dari situ kita punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Dan di sini kelihatan banget dari karakter Anissa, dia itu bukan karakter yang hitam ataupun putih, tapi dia adalah manusia yang belajar, dan dia tuh berproses dari kesalahan dia. Dia memaafkan diri dia mencari inspirasi dari sosok Sarah malah, dan dia menjadi lebih baik gitu sih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya aku ke Anissa Kailani. Oke, hai Anissa. Halo. Jangan nge-vape lagi ya, Neng ya. Oke, di film ini kan memerankan karakter Laila yang sering banget bersitegang berantem sama ibunya sendiri. Dan sering dimengerti gitu sama ibunya. Buat kamu sendiri nih, gimana sih cara berkomunikasi dengan orang tua supaya nggak ada miskom? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ya, aku mewakili para hati Gen Z kali ya. Mungkin memang selalu ada batasan tembok antara ego orang tua dan anak. Jadi mungkin kalau kita pengen ngomong jujur tentang perasaan kita, itu harus dengan kepala dingin sih. Karena kadang anak tuh juga butuh validasi, gak cuma dinasehatin. Jadi komunikasi itu penting. Mungkin dari peran Laila ini kita belajar bahwa kita tuh harus komunikasi dan harus mengungkapkan perasaan kita yang sejujurnya ke orang tua kita, karena keluarga adalah segalanya gitu. Luar biasa, terima kasih banyak Anissa. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Mas Gunawan nih. Iya. Pendukung saya mana? Pendukung saya. Oh banyak. Pendukungnya ada. Pokoknya laki-laki semua. Iya benar. Sabar ibu-ibu sabar. Nah, Mas Gunawan, pertanyaannya adalah, di film ini sebagai suami yang melakukan kesalahan, punya pesan gak sih supaya gak kebablasan dan tidak berlebihan? Dan apa yang bisa menjadi pegangan supaya suami itu tidak kebablasan? Monggo Mas. Anak yang bablas. Anak yang bablas. Sebenarnya tanggung jawab dan empati ya, karena terserang. Kita sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai ayah dari anak-anak saya harus ada empati dan tanggung jawab. Dari empati dan tanggung jawab ini kita bisa menakar, menau tanggung jawab apa yang harus kita hadapi ke depan apapun sekarang. Dan kedua, ya kita sebagai kepala rumah tangga harus egonya, pertama ego, karena dari ego ini kita bisa melihat, bisa menyadari bahwa seorang laki-laki ini bukan hanya berdiri sendiri, tapi di sampingnya ada seorang wanita yang cantik, ya istri kita, yang bisa mengingatkan kita di saat kita sedang susah, gelisah dan sebagainya. Jadi memang dibutuhkan empati yang cukup dalam, saling menghormati, dan satu lagi jangan kebawa emosi kita, ego kita yang sekiranya mengorbankan keluarga dan anak. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Gunawan. Oke, selanjutnya kepada Kak Dawia, Karisma sama Kak Daniela nih. Pertanyaan langsung bertiga. Oke.
kalian sebagai perempuan punya perjuangan dan struggle seperti apa yang bagi kalian itu sebagai titik terendah kalian, dan apa yang bisa dilakukan untuk bisa bangkit kembali. Silakan, mau siapa dulu? Kak Dawiyah, Karisma, apa Kak Daniela nih? Ayo, Hompim, Pak Alayum, gambreng. Karena saya yang ada di tengah. Betul, benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore semuanya. Sebagai perempuan, pastinya memang berat ya. Aku sendiri mungkin pernah berada juga di titik terendah. Kalau kalian nonton YouTube, kalau kalian nonton infotainment mungkin ya. Tapi ya itulah, kembali lagi setiap manusia pasti harus belajar dari kesalahannya. Tanpa berbuat salah, kita mungkin nggak akan tahu bagaimana menemukan kebenaran, ya kan? Dan yang paling penting adalah fokus untuk mencari solusi, bagaimana bangkit, bagaimana memaafkan diri sendiri, bagaimana mengobati diri, sehingga bisa kembali menatap dunia dan melakukan yang terbaik untuk semuanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Dawiyah. Selanjutnya Karisma deh. Karisma gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku rasa semua orang di sini, nggak laki nggak perempuan, pasti punya struggle sendiri ya, masing-masing. Pasti punya ujiannya masing-masing. Tapi khususnya perempuan, menurut aku kesabaran dari seorang perempuan yang sering dianggapnya lemah, justru itu adalah sebuah kekuatan yang belum tentu semua orang, terutama laki-laki, punya. Jadi kalau ngelihat juga dari film ini, jadi kesabaran yang Sarah punya